Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anda semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat terus dalam mengikuti setiap pembelajaran agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita awali pembelajaran tematik ini dengan membacakan doa terlebih dahulu agar dimudahkan untuk memahami pembelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku sekalian, pelajaran tematik kita masih di subtema 4, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Insyaallah video pembelajaran ini kita akan membahas subtema 4, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Mari kita buka bukunya halaman 130. Ada sebuah bacaan. Anda simak dan perhatikan setiap bacaan yang Bapak baca. Kewajiban dan hak untuk belajar. Belajar merupakan hak setiap anak Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk kepentingan belajar setiap anak Indonesia. Setiap anak Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan belajar tersebut. Oleh karena itu, setiap anak Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut menjaga sekolahnya. Selain menjaga sekolah, anak Indonesia wajib belajar dengan tekun agar dapat berprestasi. Tidak hanya berprestasi di sekolah, tetapi berprestasi di ajang lomba internasional. Dengan berprestasi di dunia internasional, maka bangsa Indonesia akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain. Di dalam teks bacaan ini ada kewajiban dan hak kita sebagai seorang pelajar di Indonesia. Tugas Ananda adalah menggarisbawahi, Bapak ulangi ya, tugas Ananda adalah menggarisbawahi hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar yang ada di bacaan tersebut. Tugasnya apa? Menggarisbawahi hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar di bacaan tersebut. Paham ya? Selanjutnya halaman 131. Di halaman 131 juga ada sebuah teks bacaan. Nah, ini Anda semua dibaca sendiri ya, dibaca masing-masing. Nah, tentang prestasi pelajar Indonesia. Setelah dibaca, lalu diamati kembali dan berikan tanda atau berikan garis bawah dan menunjukkan saran, ya, saran atau pendapat.
Nah, yang terlebih dahulu digarisbawahi saja ya, digarisbawahi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, ya, digarisbawahi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, setelah menemukan kalimat saran, lalu apakah saran tersebut bisa kamu lakukan? Nah, ya, saran tersebut bisa kamu lakukan apa tidak? Lalu berikan pendapatmu. Paham ya? Selanjutnya, mari buka halaman 134. Di halaman 134 ada muatan mata pelajaran SBDP tentang teknik potong, teknik lipat, dan sambung. Ayo berkreasi. Pada setiap meja tim yang berlomba, tampak hiasan dari pita disematkan pada taplak meja. Pita-pita itu beraneka warna. Semua tampak indah dan menarik. Pita-pita itu dapat dipakai untuk menghias kado. Mari membuat bersama. Nah, ini Anda bisa praktekkan ya di rumah ya. Nah, ini kalau sudah selesai bisa ditempelkan ini ya. Tempelkan di meja rumah ataupun meja belajar. Nah, di sini ada cara membuat hiasan pitanya, ada alat dan bahan, lalu ada langkah kerja. Boleh Anda praktekkan nih ya, berkreasi, dan hasilnya ditempelkan di meja masing-masing. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4. Halaman 135. Di pembelajaran 4 ini ada muatan mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Ayo mendengarkan. Ikut membangun negara. Pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan. Hasil pembangunan tersebut diantaranya adalah jalan, sekolah, dan rumah sakit. Semua itu dibangun oleh pemerintah demi membangun negara agar maju dan sejahtera. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memanfaatkan semua hasil pembangunan. Contoh hak tersebut adalah sebagai berikut. Kita mendapat ilmu di sekolah-sekolah. Kita dapat memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas. Kita dapat bepergian melalui jalan raya dengan nyaman. Sebagai warga negara, kita juga berkewajiban ikut membangun negara. Kita tidak perlu ikut bekerja dalam pembangunan jalan, sekolah, ataupun rumah sakit. Kewajiban kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut menjaga dan merawat jalan raya, rambu lalu lintas, sekolah, dan rumah sakit.
Kedua, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah menyimak dan mendengarkan bacaan teks tentang ikut membangun negara, lalu Ananda cari hak dan kewajiban yang ada di bacaan tersebut. Tandai dengan garis. Jadi di garis bawahi hak dan kewajiban dalam membangun negara. Selanjutnya halaman 136. Ayo berlatih. Nah, di sini ada pertanyaan tentang melengkapi dengan mencoret kata yang tidak tepat. Lengkapilah pernyataan dengan mencoret kata yang tidak lengkap atau yang tidak tepat. Ya, lengkapilah pernyataan dengan mencoret kata yang tidak tepat. Nomor 1, kewajiban harus dilakukan. Nah, ini yang dicoretnya salah satu kata yang ada dalam kurung. Ya, sebelum, garis miring, setelah kita mendapatkan hak. Kewajiban harus dilakukan. Dalam kurung ada dua kata. Pertama sebelum dan setelah. Nah, dua kata tersebut Anda coret salah satu. Ya. Coret salah satu. Berarti itulah kata yang tidak tepat. Yang tidak dicoret menunjukkan kata yang tepat. Kewajiban harus dilakukan sebelum kita mendapatkan hak. Ya, yang dicoret berarti kata setelah. Lanjutkan soal berikutnya sampai nomor 5. Dan ini tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Jadi tugas pembelajaran hari ini yaitu mengerjakan ayo berlatih halaman 136. Selanjutnya halaman 137 Anda baca teks percakapan antara Dr. Santi dan Ado dengan judul penyuluhan kesehatan. Ya, judulnya penyuluhan kesehatan. Nah, semuanya dibaca tuh sampai halaman 138 ya. Di halaman 138 juga ada sebuah bacaan tuh. Anda perhatikan bacaannya dan amati gambarnya. Baik, ya, alhamdulillah materi pembelajaran 4 sudah kita pelajari. Sekali lagi, tugasnya yang harus dikumpulkan adalah halaman 136. Ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan dengan mencoret kata yang tidak tepat. Alhamdulillah, materi pembelajaran subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai. Mudah-mudahan Anda semua
dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Sekali lagi, Bapak infokan atau informasikan bagi yang belum memahami materi pembelajaran ini, dan apabila menemukan soal yang belum Anda pahami, jangan sungkan-sungkan bertanya langsung ke Pak Hadi. Oke? Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.